إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang kami muliakan, oh Pak Khairuddin ini agak rawuh bet kayaknya. Agak. Monggo mari maju lagi, maju lagi. Monggo. Tadi sebetulnya itu saya ingin Pak Khairuddin nyambut. Jadi biar ternyata alumni itu ya macam-macam. Sini Pak Khairuddin. Ada alumni yang pegawai negeri kayak Pak Amiruddin. Ada alumni yang jadi rektor kayak Pak Sulkan. Ada jadi pejabat kayak Pak Masud, ada yang jadi dukun kayak Pak Khairuddin ini sukanya botohan lurah. Nah, ini banyak punya lurah dia ini penting, orang penting ini. Jadi, kalau yang angkat lurah itu bukan bupati, yang angkat Khairuddin ini. Ya ini dipromosikan Pak Khairuddin, nanti biar tambah banyak yang daftar nanti. Jadi semulaikan Allah SWT pertemuan yang semacam ini, Masya Allah, mengingatkan saya kepada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pertemuan besar yang pasti akan datang kepada kita. Pertemuan di akhirat kelak. Hadirin dimuliakan, diceritakan dalam satu riwayat ada seseorang telah masuk surga. Sampai di surga dia teringat temannya. Begitu lama ditunggu-tunggu gak datang-datang. Akhirnya datang juga. Maka temannya ini bertanya, kemana saja kamu, saya tunggu-tunggu gak datang-datang. Oh, saya sedang dihisap panjang sampai keringat saya itu keluar, seumpama diminum 70 onta pun akan habis. Enggak habis kok, akan habis. Keringat saya keluar semua. Lah kenapa kamu kok dihisap panjang? Dulu harta saya banyak. Kamu sih hartanya enggak ada, jadi masuk surga duluan. Nah. Maka saya ini berharap kepada Allah SWT, ya, teman-teman yang macam-macam keadaannya, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi dukun, ada yang jadi kiai, ada yang jadi macam-macam lah. Ya. Nanti di sana itu bisa jumpa lagi. Ya. Dengan istrinya juga. Nah. Kemudian kita akan bersama-sama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malaikat. Itulah pertemuan alumni terakhir. Ini baru pertama ini. Hadirin dimuliakan, memang sudah ketentuan Allah
Orang itu mau jadi apa itu sudah ditulis oleh Allah. Saya tidak mengira dulu yang Pak Masud itu biasanya itu di pojokan situ dengan Pak Burhan. Kok sekarang jadi pejabat, nggak ngira saya. Dulu kecil gitu di pojokan biasanya itu dimarahi aja sama Pak Burhan, tapi sudah mati Pak Burhan. Pak Burhan itu dulu di ini masih ada ini di pojokan situ itu muridnya itu berapa orang itu, banyak orang dari Magetan, dan sekarang kebanyakan itu jadi pegawai negeri semua itu muridnya Pak Burhan itu. Nggak tahu Pak Burhan itu kok barokahnya muridnya jadi pegawai negeri, nggak ngerti saya. Memuliakan Allah SWT. Macam-macam keadaan kita. Dan takdir Allah SWT memang tidak bisa dirubah. Rufi'al qalam, bajaffatil qulub, bajaffatil kutub. Pena sudah diangkat, tulisan sudah kering. Entah kita ini di mana saja, entah kita ini jadi apa saja, entah kaya, entah miskin, entah jadi pejabat, entah jadi rakyat, pegawai negeri, atau jadi kiai, jadi apa saja. Yang penting dipegang agama ini sungguh-sungguh. Dulu para sahabat, generasi yang terbaik itu juga keadaannya macam-macam. Ada yang pejabat, ada yang panglima perang, kayak pejabat kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang panglima perang kayak Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, dan lain-lain. Ada yang bagian cantuk bekam Nurus Syifa, Abu Thaibah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang tukang pijet juga ada. Ada yang sukanya guyonan aja, namanya Nuaiman. Ini sahabat senangnya guyon aja. Ya ada, itu ya ahli surga itu. Ketika dia ini guyon aja, ada seorang sahabat yang orangnya serius tuh marah. Orang guyon aja itu orang apa? Maka Nabi, jangan bilang gitu. Nuaiman itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, biarin aja. Seperti ceritanya Pak Amiruddin tadi, ada santri jadi pengacara nganten, ya sudah biar nggak apa-apa, tapi jangan ngomong yang macam-macam. Ada sahabat yang macam-macam keadaannya, tapi semua itu berpegang dengan agama Allah. Dan semua itu memperjuangkan agama Allah SWT. Nggak ada yang non aktif, aktif memperjuangkan agama semua. Maka saya harapkan itu cuma satu. Alumni-alumni, teman-teman semua, keluarganya, di mana saja mereka berada, pegang ini agama dan perjuangkan ini agama. Biqadaril mustata', menurut kemampuan masing-masing. Yang punya kantor, bagaimana hidup agama di kantornya? Hidup sholat jamaah, hidup taklim di kantornya, pembicaraan agama ada. Namanya kantor departemen agama. Kalau tidak bicara agama gimana? Bicara duit aja di kantor. Akhirnya hatinya itu jadi keras. Orang itu kalau banyak bicara duit, hatinya keras. Kalau banyak bicara akhirat, hatinya lembut. Jelasnya ada?
gitu. Insyaallah malikan. Oh iya genah. Kadang-kadang loro malah ra jelas, siji jelas. Nggih. Allah. Fa'tabiru ya ulil absar, kabeh gayane Gusti Allah ambil pelajaran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, orang itu yang penting dalam kehidupan ini bagaimana hidupnya itu barokah. Entah apa saja, entah petani, entah pedagang, tapi yang penting itu barokah. Barokah itu bagaimana? Kehidupannya ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau namanya tidak barokah itu kehidupannya mendatangkan mudarat. Ada ilmu yang barokah. Seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah 1000 tahun lebih yang lalu masih dipelajari orang di mana-mana dan diamalkan. Ini ilmu barokah ini. Al-Imam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya organisasi, tidak punya negara, tapi kok ilmunya tersebar seluruh dunia. Ini termasuk ilmu yang barokah. Ada zikir yang barokah. Seperti zikirnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Zikirnya simpel, tapi itu diamalkan hampir seluruh dunia. Di Makkah, di Madinah, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Mesir, di Suriah, seluruh negeri Arab. Ini namanya zikir yang barokah. Ada kitab yang barokah. Kitabnya sederhana, namanya Jurumiyah. Tapi saya lihat di mana saja dipelajari. Padahal secara zahirnya orang sekarang bisa membuat susunan yang lebih baik dari Jurumiyah itu. Tapi kok di mana-mana ini? Orang madhab apa saja, orang madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, semua ngaji Jurumiyah. Sampai di Maroko sana tuh ngajinya Jurumiyah. Di Aljazair ngaji Jurumiyah. Di Mesir ngaji Jurumiyah. Ajib ini. Kitab kecil gitu, barokahnya itu nggak ada habis-habisnya itu. Ada perjuangan yang barokah. Seperti perjuangannya Sunan Ampel rahimahullah yang akhirnya menyebarkan agama seluruh Nusantara. Waktu yang sangat pendek tapi telah merubah keadaan suasana beratus-ratus tahun sampai sekarang di Nusantara ini. Bukan hanya mengislamkan orang di Nusantara itu Sunan Ampel itu, tapi Islamnya itu kuat. Kemarin ada tamu dari Filipina. Dia ini seorang jenderal, keluar 40 hari di sini. Dia cerita, di Filipina itu, di Luzon itu dulu 100% orang Islam. Sekarang orang Islam hampir habis. Gara-gara dijajah Spanyol di sana. Tapi Indonesia ini dijajah Belanda 300 tahun. Kok orang Islam itu kok masih utuh? Ya kurang dikit lah. Apa sebabnya? Maka saya bilang ya
menurut yang saya pahami aja begini. Kalau di Filipina itu dulu yang menyebarkan Islam itu raja-raja dengan kekuatan kerajaan. Kalau di Jawa ini yang menyebarkan Islam ini para wali dengan kekuatan imannya, yakinnya kepada Allah. Di Jawa ini Pak, saya bilang itu, anak kecil umur 10 tahun sudah kenal Wali Songo. Padahal Wali Songo itu tidak punya internet, tidak punya HP, ya, tidak punya apa-apa dan hidup 500 tahun yang lalu. Begitu dicintainya. Kuburnya diziarahi beribu-ribu orang tiap hari. Ini mungkin salah satu perbedaan antara Jawa dengan Filipina, saya bilang begitu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Saya kok ya setuju, kata dia begitu-begitu. Ini orang Filipina ada juga, tapi alhamdulillah nggak hadir di sini. Ya. Semoga nggak keliru ini saya cerita ini. Ya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu nasihat sahabat dikatakan al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang-orang ikhlas itu adalah pelita-pelita hidayah. Itu betul semulaikan. Jadi di negeri kita ini yang membawa Islam itu dulu orang-orang mukhlisin ini. Orang-orang yang kalau malam itu jarang tidur, nangis kepada Allah. Kalau siang jarang makan karena puasa. Mereka bergerak dari kampung ke kampung, surat sembunyi-sembunyi. Ceritanya Wali Songo itu kalau musyawarah aja di gua-gua, nggak ada orang tahu. Ngerti-ngerti keluarganya Brawijaya sudah pada masuk Islam. Anak-anaknya Raja Jawa sudah pada masuk Islam. Kerja yang senyap-senyap, tapi terus-menerus dengan penuh keikhlasan. Dimulaikan Allah SWT. Itulah yang saya cita-citakan, saya pikirkan. Alumni yang macam-macam keadaannya itu. Mereka dengan senyap-senyap, dengan sungguh-sungguh, dengan nangis pada waktu malam, menghidupkan keagama di suraunya, di kantornya, di pasarnya, di rumahnya, mendidik umat supaya umat ini tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Nabi dan para sahabat, jalannya para a'immah. Ini yang kita pikirkan. Jangan kita ini suka hal-hal yang rame-rame, tapi yang kerja ini yang penting. Seperti orang punya anak itu, orang Indonesia itu punya anak berapa? 200 juta lebih. Tapi mereka kerjanya senyap-senyap. Ya. Ngerti-ngerti punya anak aja, punya anak lagi. Nggak ada orang tahu itu. Nah, lah kita ingin perjuangan tuh seperti itu. Ini mudahnya gitu. Kelihatannya sepi-sepi saja, tahu-tahu agama hidup di mana-mana. Gitu. Agama hidup di mana-mana. Karena perjuangannya digerakkan dengan keikhlasan, dengan wara', dengan istiqomah, dengan tangisan pada waktu malam. Nah, ini namanya barokah. Jadi barokah itu dimulaikan Allah Ta'ala, sumbernya kalau orang itu punya ta'aluk kepada Allah, bergantung kepada Allah. Lah termasuk supaya orang itu bisa bergantung kepada Allah, wirid-wiridnya itu dijaga. Terutama ayatul khirzi itu dijaga. Karena itu ayatul khirzi itu ya, sekarang itu oleh anak-anak sudah ditulis fadilah ayatul khirzi. Itu di warung depan tuh ada itu. Ini yang alumni lama itu dulu kalau Romo Kiai Mahmud itu kalau ada orang tanya fadilah itu dimarahi. Orang yakin loh tekok-tekok barangnya. Wes diamalin kok suruh dhewe. Nah, itu kalau kiai dulu gitu, nggak diceritakan fadilah-fadilah. Yang penting kamu kerjakan, nanti dapat pengalaman sendiri. Nah, tapi orang sini ini ya seperti Pak Solhan tadi, sekarang tuh banyak mujtahid. Nah, kalau dikasih begitu nggak mau. Apa ini dasarnya apa? Gitu. Ini namanya mujtahid. Nah,
Nah, mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mutolak, nah, macam-macam. Nah, ada mujtahid ngawur. Nah itu sudah ditulis. Dan itu saya lihat para ulama-ulama, guru-guru saya khususnya di Mekah, di India, di Yaman, itu amalannya Ayatul Hirzi itu. Maka Ayatul Hirzi itu penting sekali untuk dijaga. Tertibnya habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Itu katanya guru-guru saya, kalau Ayatul Hirzi itu kamu jaga, dunia kamu dijaga oleh Allah, agama kamu dijaga oleh Allah, dan ilmu kamu dijaga oleh Allah, nggak lupa-lupa. Nggak lupa-lupa itu kalau orang itu ahli baca Ayatul Hirzi itu. Maka ini supaya kita ini ada ta'alluq kepada Allah. Apa-apa doa. Ini mungkin seperti Pak Solhan yang alumni-alumni lama itu tahu bagaimana kehidupan ayah saya, Kiai Mahmud. Dulu ayah saya itu kalau saya sakit itu nggak ada istilah dibawa ke dokter itu. Kalau sakit santri yang capek itu yasinan lagi, yasinan, khataman Quran, yasinan, khataman Quran. Kasih garam, kasih makan, gitu aja dah. Nanti kalau sudah nggak sembuh-sembuh paling itu kunir rapuh, dicarikan kunir sama madu suruh minum, itu aja obatnya, nggak pernah tahu dokter. Tapi nyatanya ya sampai sekarang masih hidup aja, ya, karena belum waktunya mati. Ya. Itu ngajari kita ini untuk ta'alluq kepada Allah. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, wirid, doa-doa sunnah perlu dihafalin supaya kita tidak menjadi orang ghaflah. Masuk masjid doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar waftah li abwaaba fadlik. Insyaallah nanti masuk masjid dapat kebaikan, keluar masjid dapat kebaikan. Masuk rumah Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ucapkan salam, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kalau anak-anak kita bacain doa ini, kita suruh doa seperti itu, nggak akan sampai kena pengaruh-pengaruh fitnah-fitnah zaman yang tidak karu-karuan itu. Setiap keluar rumah harus baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka malaikat mengatakan hudita wa kufita, kamu dapat hidayah dan dicukupi oleh Allah. Nggak akan teler di pinggir jalan insyaallah. Masuk rumah begitu, Allahumma inni as'aluka khairul maulid khairul makhraj. Insyaallah tidak akan berantem dengan istrinya di rumah. Rumah itu jadi baik. Ucapkan salam. Tapi kalau memang sudah takdirnya itu takdir mau berantem, itu masuk rumah ya lupa doanya itu. Tahu-tahu berantem. Sebetulnya salah kamu sendiri, doanya lupa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kampung ada doanya, keluar kampung ada doanya, naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Turun kendaraan Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Insyaallah nanti naik ya baik, turun ya baik, barokah hidupnya itu. Nah ini doa-doa ini kurang diperhatikan oleh umat. Akhirnya umat ini hidupnya itu hidup ngeslong, nggak ingat sama Allah, amblas saja gitu. Ini doa-doa ini penting. Istilahnya Kiai Mahmud dulu, doa-doa ini seperti tongkat supaya kita ini jangan jatuh gitu. Jatuh itu apa? Lupa kepada Allah itulah jatuh. Lah kalau kita ini ingat pada Allah 1 detik aja dapat pahala, kalau lupa ya jatuh namanya.
bangkrut. Maka doa masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, naik masuk kampung, keluar kampung. Doa makan, doa selesai makan. Nah, kalau kita makan tidak pakai doa, maka makan itu akan jadi ghaflah. Yang kita pikir seperti bagaimana kenyang perut kita aja. Akhirnya kita ini makan kayak kambing, yang penting perutnya kenyang. Tapi kalau makan tuh pakai doanya makan dengan zikrullah. Syekh Bahauddin Anak Syabandi kurang lebihnya mengatakan kalau orang itu makan dengan zikrullah, nanti habis makan itu dia mudah zikir. Tapi kalau orang itu makan dengan lalai, nanti habis makan itu dia akan mudah lalai. Nah, kalau sudah mudah lalai, akhirnya mudah maksiat. Kalau sudah maksiat, mudah maksiat, nah, hancur kehidupannya. Tidak barokah kehidupannya. Kemudian semulaikan, supaya kehidupan ini barokah, orang itu mesti harus punya prinsip hidup untuk berjuang. Kamu lihat para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, kapan mereka tampak barokahnya itu kapan? Ketika mereka ini berjuang, ketika mereka memikirkan umat. Tapi ketika mereka tidak memikirkan umat, barokahnya itu dikit. Maka mesti kita ini memikirkan umat untuk kemampuan kita masing-masing. Harus itu semulaikan. Sering saya cerita bagaimana tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa ini sebelum digunakan untuk dakwah itu barokahnya sedikit. Tapi setelah dakwah, barokahnya besar. Dilemparkan tukang sihir masuk Islam, dilemparkan ke lautan, pasukan Fir'aun tenggelam. Pukulkan ke batu langsung keluar air. Barokahnya besar. Kapan? Ketika digunakan untuk perjuangan. Digunakan untuk taat kepada Allah. Kalau hidup kita ini hidup taat, digunakan untuk taat pada Allah, ini barokahnya itu besar. Kemudian mulaikan supaya hidup kita ini barokah, kita ini harus punya hubungan silsilah dengan orang-orang yang barokah. Para sahabat itu mulaikan kalau mau wudhu itu bukan sembarang air selagi mereka di Madinah. Mereka itu membawa air wudhu itu satu wadah gitu, dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya di air wudhu itu, baru mereka wudhu. Apa? Untuk tabaruk, supaya mereka dapat berkahnya Rasulullah itu. Air wudhu yang sudah disentuh Rasulullah jadi berkah. Rasulullah menyentuh air wudhu, kemudian para sahabat menyentuh air yang disentuh oleh Rasulullah. Tidak nyentuh Rasulullah, nyentuh air yang disentuh Rasulullah. Maka kita ini begitu juga. Kalau kita ini sambung dengan guru-guru kita sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan gurunya lagi, sambung dengan Rasulullah. Kalau kita ini nyambung dengan guru-guru kita, maka nanti ada berkahnya itu. Berkah itu apa? Ini kebaikan yang tidak bisa diukur oleh otak manusia ini. Ghaib ini barokah ini. Maka semulaikan sistem-sistem pendidikan sekarang ini orang tuh dijauhkan dari silsilah ini. Pendidikan sekolahan itu semulaikan. Silsilahnya itu dengan kantor, bukan silsilahnya dengan guru-gurunya sampai Rasulullah itu enggak ada. Kalaupun ada itu gara-gara ya mungkin guru-gurunya ada yang mantan pesantren atau bagaimana begitu. Tapi aslinya enggak ada itu. Sistem silsilah itu sudah enggak ada. Sampai di sekolahan-sekolahan qiraat, madrasah qiraah di Madinah yang dikelola orang-orang Wahabi itu zaman dulunya awal-awalnya, karena dulu masih ulama-ulama awal, mereka punya silsilah
silsilah qiraatnya itu, silsilah bacaannya semua. Tapi sekarang itu setan datang sama orang-orang Wahabi itu. Gak sah silsilahan. Quran ki mutawatir, gak sah silsilahan. Akhirnya apa? Barokahnya jadi kurang. Orang tuh nggak ada sambung dengan orang-orang sebelumnya, akhirnya jadi seenaknya sendiri hidupnya itu. Maka sekarang meningkat lagi nih, Pak Solhan tahu tuh. Maka dari IAIN dikirim sekolah ke Kanada. Belajar agama di Kanada. Belajar agama di Chicago. Terus piye iki silsilah opo iki? Silsilah tu ahli nar iki. Nah, itu. Ini sistem yang lembut sekali yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak masyarakat Islam itu. Biar mereka ini enggak punya akar lagi. Lah kalau pohon tuh enggak punya akar cuman kan. Ya tidak akan lama ambruk, enggak punya akar. Lah akar daripada agama ini adalah Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama yang dulu, para aulia, itulah akarnya agama. Kalau itu tidak kita pegang, ambruk. Maka kita dalam waktu sholat suruh menguatkan akar itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bulat engkau hai baginda Nabi. Ini kita ini dibikin dekat dengan Rasulullah SAW waktu sholat. Salam buat engkau hai baginda Nabi. Khitab langsung, berbicara langsung dengan Rasulullah SAW. Jangan kita ini merasa jauh dengan Rasulullah, merasa dekat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Husain Al-Madani. Itu gurunya Syekh Ilyas yang gerak-gerakkan kurut itu loh. Itu kalau dia sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabi, langsung mendengar suara dari Rasulullah di kuburnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu tidak bisa mendengar, tapi yakini bahwa Rasulullah menjawab kamu. Kita nggak bisa dengar karena telinga kita ini sudah terlalu banyak HP, ya, sehingga kopoen. Ya. Nggak apa-apa, nggak dengar nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Rasulullah mesti jawab. Karena jawab salam itu wajib hukumnya. Nggak mungkin Rasulullah nggak jawab tuh nggak mungkin, mesti jawab. Cuman karena kuping kita ini kotor nggak bisa dengar, tapi yakini Rasulullah sudah jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kanjeng Nabi mesti jawab waalaikumsalam. Terus kita disuruh sambung kepada seluruh umat. Assalamu alayna. Salam buat kita semua umat Islam. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan atas orang-orang soleh secara khusus. Nah, kita disuruh sambung dengan orang-orang soleh dalam sholat itu. Karena ini sambungnya orang baik, sambung dengan orang baik menjadikan kebaikan. Almar'u ma'aman ahabba. Kalau sambung dengan orang yang enggak baik, ya jadinya jadi tidak baik. Nah, mulaikan Allah Ta'ala para sahabat, apa definisinya sahabat? Kalau dalam kitab-kitab usulul hadis itu, mustalah hadis, sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman. Di sahabat itu jadi sahabat itu gara-gara dia ini melihat Nabi dalam keadaan beriman. Bukan sahabat itu adalah orang yang hafid Quran, bukan. Hafid Quran di Temboro banyak. Sahabat itu orang yang sudah begini, bukan. Sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman, walaupun cuma 1 menit. Jadi perjumpaan orang dengan Nabi itu merubah keadaan orang itu, sehingga dia itu dikasih gelar sahabat. Setelah dikasih gelar sahabat, dikasih gelar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ridho kepadanya.
Ini bukan berarti ngapalin Quran nggak ada nilainya, itu lain lagi. Tapi bukan sahabat. Nah, sahabat itu ada yang hafid Quran, ada yang tidak, ada yang ahli ilmu, ada yang tidak, macam-macam keadaannya. Tapi semua karena pernah melihat Nabi, maka menjadi sahabat. Nah, dapat ridho Allah. Ini kalau Nabi ini sudah wajar, memang Nabi ini sumber segala hidayah. Nah, memang perjumpaan dengan Nabi itu perkara yang luar biasa. Orang mimpi jumpa Nabi aja, mimpi tok aja sudah menunjukkan dia ini beruntung, apalagi jumpa langsung. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para tabi'in ini generasi setelah sahabat, mereka jadi orang yang istimewa, jadi orang yang hebat, sehingga tidak bisa diungguli yang lain-lain. Gara-gara apa? Gara-gara mereka jumpa sahabat. Nah, begitu juga tabi'in, gara-gara jumpa orang tabi'in mereka dapat gelar tabi'in. Nah, saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjumpaan itu maknanya mendatangkan satu kesan yang sangat tinggi. Maka perlu kita ini sering jumpa dengan orang-orang soleh, jumpa dengan orang-orang masjid. Minimal perjumpaan rohani. Bagaimana? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini perjumpaan rohani. Istilahnya para ulama, baca Fatihah. Habis sholat itu baca Fatihah untuk Nabi, untuk para Nabi, untuk para sahabat, keluarganya, anak cucunya, untuk seluruh para ulama, seluruh para guru kita, seluruh umat Islam kita bacain Fatihah. Ini termasuk nyambung secara ruhani kepada orang-orang soleh. Ini akan ada dampak dalam hati, itu akan ada dampak. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada barokah, ini barokah tadi itu. Maka muliakan Allah taala, semoga perjumpaan-perjumpaan kita semacam ini sebetulnya saya tidak ngira ini alumni bisa datang, nggak ngira betul saya, karena ini mendadak sekali kemarin tuh. Beberapa hari yang lalu itu waktu di Geplak itu pas ada pertemuan alumni di Geplak situ. Terus bagaimana kalau kita bikin di Temboro? Langsung aja, sudah begini aja. Kalau 15 Syawal itu pertemuan wali murid. Ini kalau 15 Syawal di sini ada pertemuan wali murid. Seluruh Indonesia datang biasanya. Kemarin juga banyak yang datang. Kemarin kalau menurut data orang yang ngasih nasi kotak itu berapa, Bet? 26.000 datang. Tapi saya mikir ini alumni ini, Masya Allah, terutama alumninya Romo Kiai Mahmud ini sudah nggak ada tempat ini. Bahkan katanya Pak Solhan tadi, katanya Pak Makmun, ke Temboro tuh agak takut-takut sedikit, khawatir ditaskil. Padahal tidak, saya nggak pernah naskil. Nggak pernah saya itu naskil. Kamu harus keluar, enggak. Yang mengharuskan itu bukan saya. Kamu mikir sendiri toh, ini kalau umat yang pececeran di mana-mana itu tidak didatangi, terus didatangi orang Nasrani, Yahudi, akhirnya musuhi agama itu, terus apa kamu seneng? Cuman gitu aja saya itu, nggak pernah nyuruh kamu keluar, enggak. Itu sudah katanya Kiai naskil terus katanya, padahal nggak pernah naskil. Cuman bicara keadaan ini, umat ini. Umat Islam sekarang ini khususnya di negeri kita ini dalam bahaya besar.
Orang-orang ahli batil bergerak ke kampung-kampung, ke gunung-gunung, pulau-pulau terpencil, bergerak untuk merusak umat inilah. Kalau kita ini tidak bergerak nanti gimana? Cuma gitu aja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu nantilah, ini kan malam Jumat nanti, itu bukan di sini tempatnya. Nah, yang penting di sini saya sudah seneng aja. Antum datang ke sini saya seneng aja. Dan banyak yang di sini ini bukan hanya alumni, termasuk guru-guru saya juga yang ngomong saya kayak Pak Sulkan ini katanya tadi, saya sudah lupa juga kalau pernah digendong Pak Sulkan itu. Berarti sudah tua dia ini. Urung kroso tua uga rasanya. Ini Pak Romlan nih guru saya ini, Bontoro ini, ngajar bahasa Arab dulu, Masya Allah. Masih ingat itu. Jamak taksir itu suruh ngapalkan, nggak apal-apal juga saya itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala di sini banyak, ini Pak Purnomo ini juga guru sejarah. Kalau cerita apa itu Diponegoro, oh Masya Allah, sekelas itu mau jadi Diponegoro semua. Nah, ini sekarang kok nggak pernah keluar cerita Diponegoronya itu. Ini banyak juga yang guru-guru saya, banyak yang teman juga. Pak Matsud katanya pernah di satu bangku dengan saya. Nah, ini kalau kita saling sambung. Nah, Masya Allah, kata para ulama, orang Islam itu baru bertemu saja sudah 50% masalah terselesaikan. Orang Islam itu bertemu saja, karena yadullah ma'al jamaah. Baru bertemu saja itu sudah 50%. Wah, ini Pak Munir baru datang nih. Monggo Pak Munir. Jane ke nyambut sama no. Niki sepuh-sepuhe. Niki nggih si ngomong kula nih Pak Munir niki, nggih. Nang sarean. Nggih. Niki kiai niki Pak Munir niki. Niki nggih si ngomong kula biyen, nggih. Sakniki kula omong mboten purun ngene. Nek mriki ini ning sareane senengane, ora tau gelem nyethuki kula. Nah. Engko sama ditasil neh. Alasane saya, kula teng sarean. Oh, sapa sare iso nglarang wong nang sarean? Kaya saya dengan dipun muliakan, Masya Allah lah niki jenengan sami rawuh mriki. Semoga ini akan banyak barokah. Pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Buktinya, kata para ulama, kenapa kita ini disuruh sholat jamaah bareng? Ya, kalau kita sholat jamaah, makmumnya satu, berubah barokahnya. Pahalanya 27. Kalau makmumnya 2, tambah lagi. Makmumnya 3, tambah lagi. Kenapa kita diperintahkan Jumatan? Kan sebetulnya namanya sholat menghadap pada Allah sendirian di dalam kamar pun nggak bisa. Tapi kenapa kita disuruh Jumatan? Menunjukkan kumpulnya orang Islam, ada barokahnya. Kemudian tiap tahun gini Pak Munir ini baru saja datang dari Mekah di Arafah, kumpul seluruh dunia. Oh, ibadah mau doa aja kok datang ke Mekah, untuk apa? Pertemuannya orang Islam ada barokahnya. Bukan hanya pertemuannya aja yang ada barokahnya. Di Mekah ini tempatnya para nabi, para rasul, sehingga secara zahir kita kumpul dengan orang Islam dari seluruh dunia. Secara batin kita kumpul dengan arwahnya para nabi, karena tempatnya para nabi itu Mekah. Sehingga barokahnya itu bertumpuk-tumpuk. Bahkan kata para ulama, di dalam musim haji itu arwahnya para nabi ikut haji juga. Ikut haji juga. Rasulullah itu tawaf di sekitar Ka'bah, Nabi Isa turun ikut tawaf. Katanya para wali kalau hari Jumat itu Nabi Khadir juga sholatnya di sana. Ya ini semulaikan Allah Ta'ala.
Kita ke Mekah itu juga sebetulnya dalam rangka untuk menyambung hati dengan orang-orang barokah, para anbiya, para sahabat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dengan orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi ringkesnya pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Kata para ulama, sebetulnya zaman ini juga namanya wali-wali Allah itu juga masih banyak. Orang-orang soleh juga masih banyak. Ahli ilmu juga masih banyak. Tapi kenapa kok umat Islam ini tambah hari tambah loyo saja? Karena apa? Hubungan satu sama lain itu enggak ada. Ibaratnya itu jasadnya. Walaupun gototnya kayak apa, tapi terpotong-potong, kaki dipotong, leher dipotong, tangan dipotong. Maka walaupun gototnya bagaimana kuatnya kayak apa, nggak akan bisa bergerak. Begitulah umat. Umat ini kal jasadil wahid. Kalau tidak sambung menyambung satu sama lain, maka barokahnya aulia yang ada sekarang. Ini istilahnya ashabud darok, ashabun naubah. Bangsanya Qutbul Aqtab, bangsanya Al-Abdal. Ini ada hadis yang Abdal ini. Dalam Al-Hawil Fatawi, Imam Suyuti menceritakan hadis-hadis mengenai adanya wali Abdal 40. Masih ada. Nujaba yang ada, wali Nujaba yang ada di Mesir. Wali Abdal yang ada di Syam. Wali-wali itu masih ada semua sebetulnya. Tapi kalau umat itu tambah hari tambah lembek. Ini sebabnya apa? Karena mereka ini nggak sambung satu sama lain. Loh, yang penting bukan sambung para wali. Lah wali itu Allah sembunyikan. Maka kita ini harus kalau mau sambung sama aulia harus sambung pada seluruh umat Islam. Karena wali Allah itu disembunyikan antara mereka. Nggak ada yang tahu. Mungkin di sini juga ada yang di pojok-pojokan yang ngantuk-ngantuk itu malah wali itu juga mungkin. Minimal wali murid itu ada itu ya. Tapi karena nggak sambung, akhirnya barokahnya nggak dapat kita. Maka ini pertemuan reuni itu begitu itu diantara maksudnya supaya kita ini sambung lagi. Nanti kita di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita buat hubungannya akrab dengan seluruh umat di sana. Di musola-musola kita buat hubungan akrabnya di sana. Di kantor kita bukan hanya orang kantor. Ini Pak Masud nanti datang itu pegawai-pegawai bapak yang ada di kantor itu diparani nih ngomong-ngomong. Nah begitu mereka kayak Sayyidina Umar dulu datang ke rumah-rumah sedangkan beliau ini Amirul Mukminin presidennya. Akhirnya akrab. Maka setelah akrab dibawa ke Terangkil malam Jumat. Nah ini itu maksudnya itu Pak Masud, gitu maksudnya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Ini pentingnya hubungan antara umat Islam ini semulaikan. Umat Islam ini semulaikan sekarang ini dalam bahaya besar. Bahaya yang paling besar apa? Dicincang-cincang, dipotong-potong oleh orang ahli batil ini hubungannya satu sama lain. Keilmuan dipotong hubungannya, nggak ada lagi silsilah. Zikir nggak pakai silsilah, ilmu nggak pakai silsilah. Nah, itu nanti terpotong hubungan dengan orang-orang dulu jadinya. Terus dalam masyarakat juga terpotong-potong. Ini pegawai negeri, ini petani, ini pejabat sudah sendiri-sendiri. Ini sarjana, ini buta huruf sendiri-sendiri. Maka bagaimana cara mengumpulkannya? Paling tepat untuk mengumpulkannya itu masjid. Masjid itu yang profesor, yang doktor, yang tamat SD, yang buta huruf bisa kumpul satu. Umat Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barokahnya orang yang macam-macam tadi akan mengena umat ini gara-gara kumpul di masjid itu. Maka pertemuan kita yang ada sekarang ini
pertemuan awal, ya, pertemuan awal untuk kita. Kita ingin terus bikin pertemuan-pertemuan terus sehingga umat ini kembali ngumpul lagi. Zaman dulu, zaman Rasulullah, umat Islam seluruh alam menyatu jadi satu. Zaman Khulafaur Rasyidin begitu juga. Nah sekarang kita ini lari ke sana, lari ke sini. Ayo kumpul, ayo kumpul, ayo kumpul. Supaya barokahnya orang-orang soleh di kalangan umat ini jadi datang. Kemudian mulai kan, ini datang ke sini nih, kamu datang ke sini ziarah ke Romo Kiai Mahmud dan sebagainya, ini juga penting mulai kan. Pentingnya gimana? Peninggalan orang-orang soleh dulu itu ada nilainya dalam Quran. Dalam Quran. Itu ada raja namanya Raja Talut zaman dulu itu. Sebagai tanda dia ini diangkat jadi raja, maka Allah kasih dia tabut. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Tabut itu kotak sebenarnya kan. Kotak yang di dalamnya itu ada tongkatnya Nabi Musa. Ada serbannya Nabi Harun, ada beberapa benda-benda peninggalan orang-orang lama itu. Nabi-nabi dulu ini dikasihkan oleh Allah kepada Talut sebagai tanda dia diangkat jadi raja. Akhirnya dia jadi raja dan terus perang dengan Raja Jalut, menang. Nah, fihi sakinatun min rabbikum. Di dalam kotak itu tadi yang isinya peninggalan-peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun itu sakinatun min rabbikum. Ada sakinah, ada ketenangan dari Tuhan kamu. Ini kata para ulama, ini juga pelajaran dari Allah SWT buat kita, bahwa berziarah pada kubur orang-orang soleh, duduk di tempat peninggalan-peninggalan orang soleh, ini ada barokahnya itu. Ada barokahnya. Maka tadi Pak Amir bilang di Tembori ada yang hilang. Walaupun sekarang itu santri tambah banyak, tapi ada yang hilang katanya. Saya agak terkejut, tidak apa sih hilang ya. Ternyata pondok A telah hilang katanya. Pondok B dibongkar. Wah ini bagaimana ini kok pada hilang ini? Ini bukan hilang Pak Amir, itu sudah pada kropos. Terus saya bangun lagi, bukan hilang itu. Nah, dan yang masih bisa saya pakai, dipakai lagi. Adini mulaikan Allah Ta'ala wa wa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Apapun kebaikan-kebaikan yang sekarang terjadi di Al-Fatah ini atau di mana-mana saja, ini ya termasuk barokahnya antum yang lama-lama ini. Walaupun yang lama-lama itu dulu mungkin tidak, ngajinya tidak seperti yang sekarang Pak Sulhan. Betul itu Pak Sulhan. Yang sekarang itu banyak yang hafid Quran, yang dulu kan nggak ada ya. Tapi hafid Quran yang sekarang ini barokahnya orang-orang yang dulu cuma baca Quran aja nggak hafid kayak Pak Sulhan itu ya. Insya Allah mulai kan. Dulu ngaji Bukhari itu cuma beberapa hadis, beberapa itu ya nggak pernah diterangkan sama Romo Kiai itu. Wis ngaji apa gitu ada. Ya. Sekarang itu anak-anak di sini banyak yang hafid Bukhari. Nah. Tetapi walaupun bagaimanapun keadaan yang sekarang ini barokahnya yang dulu, barangkali barokahnya yang yasinan dulu, barokahnya Pak Nur Samsi yang baca hizib di lapangan itu masih sepi itu dulu. Malam Pak Nur Samsi ada nggak ini ya?
Ada. Nah, itu kalau dulu saya ditugasan sama Romo Kiai baca hizib di lapangan itu sama baca lawa angzalna, ngundang santri. Baca lawa angzalna 41 kali ngadep barat, utara, selatan. Nanti kan santri pada datang. Waktu itu sepi, malam itu ketakutan ke situ, khawatir ada gendruwo. Tapi sekarang itu penuh itu, nggak cukup tempatnya. Ya itu kelihatannya itu datangnya sekarang nih dungoni Pak Nur Samsibian ini kujane asli nih. Maka itu orang beramal itu yakini satu saat mesti akan ada manfaatnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa di Mekah, Rabbana bab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, kirimlah di Mekah ini seorang nabi, seorang rasul yang akan membaca ayat-ayat-Mu. Tetapi ini dengan Nabi Ismail, pada zaman Nabi Ismail beliau doa tapi nggak ada nabi, nggak ada rasul dikirim. Setelah sekian lama ribuan tahun dikirimlah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah. Maka baginda Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku ini adalah hasil doanya Ibrahim ribuan tahun yang lalu itu. Jadi semalaikan kan orang itu kalau doa itu jangan aku sendungo kok orang ngomong gunane aja muni ngono. Kuwi jenenge suudzon karo pangeran iki. Kita doa satu saat nanti akan ada barokahnya. Satu saat akan ada barokahnya. Enggak tahu setelah kita mati, mungkin setelah cucu kita, mungkin setelah kapan enggak tahu. Nanti doa kita itu tidak akan dilupakan oleh Allah. Akan ada barokahnya, maka banyak doa. Itu ayah saya itu cerita sama saya. Dulu ketika Mbah Haji Sidik, ayahnya ayah saya, itu di Mekah, dia melihat orang-orang pada ngapalin Quran di dekat Masjidil Haram. Masih zaman Syarif Husain, sebelum ada Wahabi itu, semua pakai sorban semua. Dan itu kalau masuk kelas itu bukan pakai lonceng. Itu orang sana nggak mau lonceng itu Yahudi. Kalau masuk kelas itu pakai meriam, kelur gitu. Kalau keluar jamnya habis itu juga pakai meriam lagi, kelur itu baru keluar. Zaman itu nggak tahu tahun berapa itu. Maka Mbah Haji Sidik itu, masya Allah, kalau di Temboro ada pondok ngapalin Quran itu kayak apa senangnya saya. Cita-citanya itu sudah 100 tahun yang lalu. Mbah Haji Sidik juga tidak hafal Quran. Anaknya sampai Kiai Mahmud juga nggak hafal. Ayah saya itu usaha ngapalin Quran itu sudah banyak. Banyak beberapa juz dihafalin, tapi senantiasa nggak bisa khatam itu. Nggak ada temennya. Ya. Tapi sampai cucunya sudah banyak yang hafid Quran. Sekarang ini yang di pondok saja yang hafid Quran tidak kurang dari 1.000 orang. Tapi ini cita-cita itu sudah timbul 100 tahun yang lalu. Maka cita-cita seseorang, doa seseorang, itu tidak akan sia-sia. Itu kamu tahu jembatan yang ada di depan Masjid Trangkil itu, markas. Itu dulu yang bangun itu Pak Ahmad Sodik. Ahmad Sodik itu lurah Temboro, adiknya ayah saya. Ketika bangun itu, ayah saya itu sudah mikir, ini kita bangun di sini, kita bikin masjid di sini nanti. Begitu. Dan kali ini kita bendung, nanti biar anak-anak bisa berenang di sini. Katanya saya itu. Lah kok sekarang jadi masjid betul toh? Dan ini sekarang itu ada beberapa orang mau bendung kali itu, nggak tahu tuh. Pikiran orang 50 tahun yang lalu kok sekarang jadi kenyataan gitu loh. Maka bercita-citalah untuk kebaikan. Baik yang betul-betul baik. Kayak tadi Pak Sulkan bilang, ketika mau bikin perguruan tinggi saya tuh ngaji kono ya apa perguruan tinggi barang, saya bilang gitu. Tapi Pak Sulkan ini nekat, mustahid mutlak ya.
Lah wong Kiai Mahmud dulu juga bikin perguruan tinggi. Ya wes. Ya wes. Ini padha mustahite. Si penting 4 bulan enggak apa-apa wis. Jadi ayah saya itu dulu punya pikiran mau bikin universitas, walaupun akhirnya enggak jadi. Lah kok ya ada muridnya yang akhirnya bikin universitas. Masya Allah, semoga selamat aja gitu. Semoga-moga selamat. Ayah saya itu dulu senengannya mbotoh lurah. Kalau ada itu orang mau mencalonkan lurah, wis pada datang, entah dibacain apa wiritan untuk bikin lurah. Lah kok sekarang ada murid-muridnya juga yang senengannya mbotoh lurah. Masya Allah. Maka kalau kita ini punya keinginan baik dan karena Allah, itu satu saat keinginan-keinginan baik itu akan Allah munculkan. Begitu juga kalau jelek. Naudzubillah ini. Tenggor pengen elek, kok terus tenggor malaikat liwat, eleke ketok akhirnya. Maka ayah saya itu dulu kalau ada santri agak nakal tuh nangis, ngelus dodo itu. Dia bilang sama saya, Ron, ngono iki saking eleke kiyaine kok Ron. Nah, sing salah duduk santri-santri. Aku iki lho sing salah. Karena aku iki sik kotor akhirnya santri ini yang ngono kuwi. Jadi orang-orang dulu itu tawaduknya itu Masya Allah. Kalau sekarang kalau anak beling ya yang salah anaknya. Kalau santri beling ya yang salah santrinya. Kalau kiai-kiai itu dulu tidak. Kalau anaknya beling, yang salah saya ini. Ini mesti dulu saya itu ada belingnya juga, akhirnya turun anaknya. Nah. Akhirnya terus apa? Istighfar, tobat, mujahadah lagi. Akhirnya anaknya jadi baik. Maka kata para ulama, kalau orang itu ingin memperbaiki umat, tapi dasarnya dimulai saya yang harus diperbaiki pertama, maka nanti dia jadi baik, umat jadi baik. Tapi kalau orang itu ingin memperbaiki umat, pikirnya orang lain saja, saya sudah baik, maka nanti umat tidak jadi baik, dia juga tidak akan jadi baik. Maka kita ini pikirannya itu kemerosotan umat itu sebabnya saya. Sekarang itu ada Sunan Ampel gitu, insya Allah umatnya gak kayak begini. Tapi karena kiainya ini ya kiai duit senengane, akhirnya ya umatnya ya ngono kuwi. Kiai saiki lho sae kuwi. Nah, kiai saiki. Gak sak kuwi saiki. Jadi maka semalekan Allah Ta'ala kita mulai perbaikan itu dengan arahnya itu perbaikan saya. Kalau saya nanti jadi lampu sekeliling saya mesti akan jadi terang benderang. Nah, sudah begitu aja. Ada santri itu datang. Sekarang ini mulai kan santri-santri yang alumni-alumni baru ini loh. Kan saya galakan untuk bikin pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada yang datang ke sini. Saya sudah bikin pesantren sudah 5 tahun, Pak Kiai, santrinya 11. Gimana ini kok enggak berkembang-berkembang? Oh, tidak berkembang itu sebabnya satu, kamu enggak wiridnya enggak kuat. Baca Rabbana innaka jami'un nas yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad 1000 kali tiap malam. Nanti kan pesantren kamu kebek nanti. Kalau tidak, datang lagi ke sini, saya tambah wirid lagi nanti. Saya gitu kan. Dan nyatanya alhamdulillah setelah dibaca itu harus jadi santrinya banyak itu sekarang yang mau ngamalin. Tapi kalau yang memang gak pawaan wiritan itu suruh wiritan itu ya gak gelem wiritan itu. Abot gitu. Dulu ayah saya itu pesan sama saya, baca la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir sehari semalam 313. Okeh bondo, okeh bolo. Nah, itu beberapa santri saya ajari itu. Pokoknya la tudrikul absar ping 311 bendino. Itu
akhirnya temannya jadi banyak. Temannya itu jadi banyak. Dan kalau sudah temannya banyak itu kok terus akhirnya duitnya banyak juga. Nah gitu. Ini bukan berarti saya suruh setor sama saya, tidak. Saya Masya Allah duitnya sudah banyak saya ini Masya Allah. Tapi masih kurang juga gitu. Jadi semalekan wa ta'ala wirid itu dijogo. Kalau orangnya tidak beriman apa-apa, usaha ini. Kalau orang beriman apa-apa wirid. Ya begitu semalekan. Kemarin ada santri itu bangun pondok katanya nggak bisa bangun, pokoknya macam-macam masalah nggak punya. Ini baca au kalladzi marra ala qaryati wa yakhawitun ala urusya. Baca malam sebanyak-banyaknya 41 kali, nanti kan jadi pondok kamu. Dibaca alhamdulillah jadi. Itu saya teringat ketika saya bangun rumah di situ, didatangi Kiai Muhajir Ndrosemo. Nyapa Gus? Nggih jeng bangun rumah niki, kira-kira duit ya. Semoco au kalladzi bareng-bareng ini dibacane ping 3, langsung dadi. Ada yang bawa jati, ada yang bawa mauni, ada yang bawa itu pelapon itu. Jadi rumah gratis itu rumah itu. Jadi biasakan apa-apa diselesaikan dengan hubungan kepada Allah, dengan nangis pada Allah, dengan amalan, dengan zikir, dengan puasa. Itu nanti apapun yang terjadi itu akhirnya barokah. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan, kalau kamu itu berdoa kepada Allah, tapi belum tampak hasilnya, jangan kamu kecil hati. Kalau kamu berdoa belum tampak hasilnya kecil hati, itu tuh kamu itu su'ul adab. Kok bisa begitu? Bagaimana? Katanya, kamu itu berdoa kepada Allah, maknanya sudah diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Menghadap kepada Allah itu sendiri sudah satu anugerah yang sangat besar. Kamu diizinkan sowan kepada Allah itu sudah itu anugerah besar. Jangan yang kamu pikirkan apa yang kamu mau. Kamu bisa menghadap itu saja, itu kalau tidak pertolongan Allah nggak bisa. Itu juga harus kamu syukuri habis-habisan. Ya gitu caranya doa itu. Bahkan dalam satu hadis itu diriwayatkan ada orang iman doa Allahumma itu nggak dikasih-kasih oleh Allah. Sehingga sampai malaikat itu usul, ya Allah, ini orang beriman, orang soleh, sudah berdoa sekian lama, tapi kok tidak dikasih-kasih tuh ya Allah. Maka Allah berfirman, biar aja, saya senang mendengar suara dia itu. Nanti kalau saya kasih dia berhenti doa, biar aja. Jadi kadang-kadang wali-wali itu malah diantara tandanya kalau doa enggak makbul-makbul. Iya, karena Allah suka dengan doa dia, rengean dia itu. Ada orang iman tapi ini fasik, amalannya jelek, suka nonton TV, ya toh. Pokok jarang sholat jamaah itu juga jarang. Kalau wiritan ngantuk, pokoknya jelek lah gitu. Tapi begitu doa Allahumma langsung Allah, malaikat kasihkan itu apa permintaan dia? Saya enggak mau dengar suara dia itu. Oh, suara welek. Itu terjemahnya itu, tapi mafhumnya satu hadis malaikat. Jadi kalau kita ini diterima doanya jangan bangga. Tapi kalau ditolak juga jangan kecewa. Pasti satu saat, karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, pasti satu saat doa itu akan ada hasilnya. Kalau tidak sekarang nanti, kalau tidak sekarang di akhirat. Maka kita perbanyak doa. Sampai lagi. Sudah 20. Nah, sekarang kita akhiri majelis kita ini ya. Karena nanti ini kita sedikit zikir dulu, terus kemudian nanti doa. Setelah doa kita ini makan siang. Kita makan siang sholat jamaah di sini sama-sama. Tadi santri-santri yang di sini saya suruh
sholat di masjid Terangkil sana. Ini hari ini khusus untuk alumni aja yang sholat di sini. Sama orang-orang Suluk. Saiki jek ning Suluk lho Kang, ndarani Kang wis ning Mboro wis saiki Mboro jek ning Suluk ora ijek. Ndarani wis gak eneng. Mboro saiki wis gak usum wiridan. Sing gak usum kowe itu Mboro. Wis ketara. Wonge nek gak tau wiridan suudone senengane. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kita akan baca Fatihah kemudian zikir beberapa kalimah yang sekarang ini lagi kita bikin istighosah kalau malam di sini yang untuk menghadapi keadaan-keadaan fitnah yang merajalela umat ini. Ini sudah sunnahnya para ulama ya, untuk kita banyak nangis pada waktu malam.